adik-adik di rumah. Shalom. Selamat hari Minggu. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat-sehat ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu saya undang adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, bangkit serukan nama Yesus. Baik, adik-adik di rumah masih dalam keadaan berdiri, kita angkat lagi satu pujian yang berjudul Cuip-cuip pam pam pam. Baik adik-adik di rumah, dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Namun sebelum kita berdoa, kita angkat lagi satu pujian yang berjudul Saya Senang Berdoa. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Nyata Tuhan, pada hari ini kami masih boleh merayakan ibadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Berkati kami semua yang ada di rumah maupun di mana saja Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Inilah Tuhan doa permohonan kami, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, saya undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian yang berkata, Jika Roh Allah ada di dalamku.
Ya, adik-adik sekalian, sekarang kita akan memberikan persembahan ke ladang Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyi Bawa Persembahanmu. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Daniel. Untuk itu mari kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Kakak Daniel dipersilakan. Oke, shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian yang ada di rumah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan baik ya. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan minta pertolongan di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas kebaikan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami Tuhan, secara khusus buat anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, baik. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12, ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-12, ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Kakak akan membacakan buat adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan adik-adik boleh ikuti dalam Alkitabnya masing-masing. Judul pembacaan kita hari ini adalah hal berdoa. Ayat 13, ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kami mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, dalam doa yang Tuhan ajarkan buat kita semua, yang mengatakan bahwa ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, ini seringkali adik-adik kita ungkapkannya dalam doa Bapa kami. Ya, kita sering mengatakan bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, adik-adik, jangan sampai ini hanya sekedar kita ucapkan tanpa kita lakukan dalam hidup kita. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah video yang bercerita tentang seorang kakak yang memaafkan adiknya karena seringkali adiknya ini membuat kesalahan. Nah, apakah kakaknya juga berbuat kesalahan atau tidak? Mari kita saksikan videonya. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, video tadi mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Nah, sama dengan kita adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita itu juga pasti pernah melakukan kesalahannya. Nah, ketika orang mungkin mau meminta maaf kepada kita, bagaimana kita bisa memberikan maaf itu kepada orang yang meminta maaf kepada kita. Nah, di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 32, Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kakak ulang baca ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini firman Tuhan sangat jelas. Kalau kita sudah mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Nah, adik-adik sudah tahu toh apa itu pengampunan? Sudah tahu?
Pengampunan itu adalah membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, sama seperti dalam video tadi, ya, ketika adiknya melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada kakaknya, ya kakaknya juga memaafkan. Nah, ini kita bisa belajar adik-adik sekalian, kalau kita melakukan kesalahan, ya hendaknya kita meminta maaf kepada orang yang kita mungkin berbuat kesalahan kepada dia. Nah, bagaimana bisa memaafkan kita? Nah, firman Tuhan hari ini di ayatnya yang ke-12 berkata bahwa dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita itu ibarat sebuah kertas putih, ya, atau tisu putih. Ya, adik-adik bisa perhatikan di sini. Nah, di sini ketika kita tidak melakukan dosa, ya, misalnya dalam sehari itu kita melakukan kesalahan, ini satu, bagus nggak kelihatan? Ya, kalau dalam satu hari kita melakukan contohnya ini 5 kesalahan. Nah, perhatikan di sini. 5 kesalahan. Kita melakukan kesalahan yang sebelumnya kita itu tanpa dosa. Namun ketika kita melakukan kesalahan, maka hidup kita akan seperti ini adik-adik. Ya, hidup kita akan seperti tisu ini. Bagaimana supaya hidup kita bisa diampuni oleh Tuhan? Ya, berarti kita harus juga mengampuni orang lain terlebih dahulu seperti Tuhan mengampuni kita. Nah, firman Tuhan hari ini sudah mengajarkan kita dengan jelas bahwa hendaklah kita mengampuni seorang akan yang lain. Ya, kita mengampuni orang lain terlebih dahulu sebelum Tuhan mengampuni kita. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan kita bagaimana kita terus saling memaafkan satu dengan yang lain. Entah itu kepada teman kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, guru kita, dan siapapun itu. Ketika dia meminta maaf kepada kita, kita hendak melakukan pengampunan. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami bagaimana kami boleh mengampuni sesama kami Tuhan sebelum Tuhan mengampuni kami. Bapa di surga, biarlah lewat kebenaran firman-Mu hari ini yang senantiasa mengajarkan kami untuk terus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami Tuhan, sama seperti Tuhan mengampuni kami. Bapa di surga, berkati semua anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka terus diberkati Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan boleh menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran, patuh kepada orang tua mereka, terutama taat kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati mereka dalam masa pendidikan mereka Tuhan. Mari Tuhan berikan hikmat, kepintaran, sehingga mereka boleh terus berjalan, terus hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan suatu saat nanti mereka boleh menggapai cita-cita yang mereka boleh cita-citakan Tuhan. Bapa di surga, mungkin ada anak-anak Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami penyakit. Mari Tuhan, Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan. Engkau menjamah mereka satu persatu, sehingga mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Dan semuanya itu kami boleh kembali sama-sama bersyukur dan boleh menaikkan setiap doa kami kepadamu. Bapa di surga,
Kami juga berdoa Tuhan buat kami selaku guru-guru sekolah minggu di Jemaat Sola Gracia Nawaripi. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh terus melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, tak lupa juga kami berdoa Tuhan buat Indonesia yang pada saat ini Tuhan, secara khusus yang ada di Kabupaten Mimika. Pada saat ini kami sedang menghadapi COVID-19. Biarlah Tuhan yang berperkara di atas semuanya, sehingga kami boleh melewati semuanya itu dengan takut akan Tuhan. Bapa di surga, berkati semua kami kakak-kakak sekolah minggu yang mengambil bahagian pada hari ini. Biarlah kami boleh terus menjadi berkat untuk orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, mari kita menyanyi dari lagu pujian Tuhanku Bila Hati Kawanku. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Di mana nyata ya Bapa, Engkau telah melindungi kami, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau menyertai kami, melindungi kami, agar apa yang telah kami perdengarkan boleh kami pahami sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menutup serangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, untuk itu mari kita menyanyi Mars Par. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom. Shalom.